Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang pertama di triwulan ini kita belajar tentang misi Allah bagi kita bagian yang pertama. Di pelajaran pertama di Sekolah Sabat ini kita akan melihat secara garis besar bagaimana misi Allah kepada dunia ini dari awal sampai akhir. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah skema seperti ini untuk memudahkan kita melihat gambaran misi Allah dari awal sampai dengan akhir. Yang pertama di sini. Berdasarkan Efesus 1 ayat 4, 1 Petrus 1 ayat yang ke-20, kita mendapatkan informasi bahwa rencana keselamatan itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum dosa itu ada. Wow, ini luar biasa. Bahwa sebelum dosa ada, rencana keselamatan sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Dia melihat ke depan bahwa akan ada dosa dan dia siapkan solusinya. Ini bukan berarti Tuhan mentakdirkan dosa, tapi ini pilihan dari manusia. Itulah sebabnya di masa kekekalan, maka rencana keselamatan sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Kemudian bagian yang kedua, benar setelah Tuhan menciptakan dunia ini, Adam dan Hawa manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, Tuhan mencari mereka. Tuhan bertanya kepada mereka yang sedang bersembunyi, di manakah engkau? Nah, pertanyaan di manakah engkau bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana mereka, tapi ini mempertanyakan di mana hati mereka. Mereka ini tetap di pihak Tuhan atau di pihak setan? Supaya ketika Tuhan bertanya ini, mereka menyadari bahwa mereka telah jauh jatuh di dalam dosa dan mereka kembali kepada Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 9 ini, ketika Adam dan Hawa bersembunyi, Tuhan tidak menyuruh malaikatnya untuk mencari mereka. Tapi justru Tuhan sendiri yang turun untuk mencari mereka. Ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan adalah misionari yang pertama. Luar biasa, dia memiliki sifat misionari untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Kemudian setelah itu dalam Kejadian 3 ayat 15, maka Tuhan mendeklarasikan keselamatan, yaitu akan ada korban pengganti, yaitu anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, deklarasi keselamatan yang dideklarasikan ini adalah deklarasi keselamatan yang sudah direncanakan di masa kekekalan. Nah, kemudian untuk mewujudkan rencana keselamatan di dalam sejarah dunia, maka Tuhan menggunakan para bapa. Tuhan memanggil para bapa, ini seperti Abraham dalam Kejadian 7 ayat yang ke-7, Tuhan berjanji akan menyertai dia. Kemudian Ishak, Kejadian 26 ayat 3, Yakub, Kejadian 28 ayat 15, termasuk ada Yusuf, ada Musa, di mana orang berganti, kemudian waktu berganti, tetapi yang namanya misi Tuhan itu tetap selalu berjalan. Meskipun orang selalu gagal, meskipun ada banyak tantangan-tantangan, tapi misi Tuhan itu selalu ada. Dengan pernyataan bahwa aku menyertai mereka. Menyertai engkau. Artinya dengan menyertai mereka, maka Tuhan bersama-sama dengan mereka dan misi itu akan tetap selalu berjalan. Nah, kemudian di bagian yang berikutnya, ini bangsa Israel. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat bait suci yang tujuannya dalam Keluaran 29 ayat 45, supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Ini menandakan bahwa Tuhan care kepada mereka. Tuhan menggunakan mereka untuk menjadi alat keselamatan bagi seluruh bangsa. Tuhan ada di sana, menyertai mereka. Ini perjanjian lama. Kemudian memasuki perjanjian baru. Di dalam Matius 1 ayat 23, lahirlah Yesus yang diberi nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ini menandakan bahwa memang dalam sejarah dunia di perjanjian lama, bagaimana Tuhan menyertai umatnya. Kelahiran Yesus menandakan bahwa dia juga adalah Tuhan yang menyertai umatnya. Nah, kemudian ketika Yesus lahir sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita, di bagian berikutnya, ketika dia besar, maka dalam misinya, Lukas 19 ayat 10, dikatakan Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian Matius 28 ayat 19-20, Tuhan menyatakan akan menyertai sampai sejarah dunia. Yohanes 14 ayat 3, ketika Yesus akan naik ke surga, dia mengatakan akan membawa setiap orang akan bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan Bapakku. Artinya bahwa Yesus menyertai umatnya, membawa misi itu, menggenapi misi yang direncanakan di masa kekekalan, yang dideklarasikan di Taman Eden, kemudian diwujudkan dalam wujud Yesus Kristus. Dan endingnya di bagian akhir, maka Yesus akan membawa orang-orang ke dunia yang baru. Maka Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 3 mengatakan, aku melihat kemah Allah ada di antara orang-orang. Di dunia yang baru, Tuhan akan tetap selalu bersama-sama dengan kita. Maka dalam hal ini, Tuhan selalu menjaga misinya untuk membawa setiap orang yang hidup diselamatkan dan masuk kepada kehidupan yang kekal. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan sebagai misioneri, dia selalu
menjaga misinya, maka kita dipanggil untuk menyampaikan misi itu kepada setiap orang, supaya setiap orang diselamatkan dan masuk ke dalam dunia yang baru. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.